Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nenek sama Bu Neneng, terima kasih banyak ya waktunya udah membolehkan kita untuk datang lagi ke sini hari ini. Seperti yang sudah kita janjikan ya dari yang sebelumnya kita udah pernah datang ke sini nih 3 kali ya. Kita udah ngobrol, kita udah tanya jawab, kita udah cari tahu nih. Jadi saya dengan Mbak Mala dengan Mbak Wiwit kesini tujuannya untuk mencari tahu membantu untuk mencari tahu apa sih masalah kesehatan yang dialami oleh keluarga nenek di sini. Nanti tujuan saya hari ini adalah untuk memberikan nilai. Untuk memberikan nilai, nanti sama-sama kita nilai dari masalah-masalah yang kita temukan itu yang mana sih yang skornya paling tinggi, mana sih skornya yang paling rendah. Nah nanti dari situ kita coba untuk membantu mengatasinya. Jadi kita arahkan nanti cara mengatasinya bagaimana gitu ya Nek ya. Nanti kurang lebih 30 menit hari ini kita untuk membuat skornya Nek ya. Kita nilai bareng-bareng ya, Ibu Neneng sama Nenek ya. Oke. Dari masalah yang pertama nih, jadi dari pengkajian kita, dari kita selama 3 kali kunjungan ke sini, kita dapatkan ada 3 masalah. 3 masalah utama nih yang tinggi. Nah untuk yang pertama, kalau bahasa kitanya nih adanya pemeliharaan kesehatan keluarga yang nggak efektif. Itu salah satu atau beberapa contohnya adalah dari adanya data bahwa nenek kan pernah mengalami lemah nih di kakinya pernah lemah, terus riwayat stroke kalau kata dokter mah ya gitu, terus kaki juga suka ngerasa baal. Tapi si neneknya nggak pernah kontrol ke puskesmas, ya diobatin sendiri, dipijit-pijit aja gitu kan, sampai sekarang juga masih dipijit-pijit aja. Nah alasan untuk nggak ke puskesmasnya karena nggak punya kartu HIS gitu ya Nek ya, betul ya. Ya terus tensi juga kan nenek sebenarnya dari yang waktu kaki bapak itu udah tahu ya kalau tensinya tuh tinggi, tapi nenek juga nggak berobat ke puskesmas atau ke dokter atau kemanapun ya, jadi di rumah aja gitu. Terus ada juga data yang kita dapatkan itu si A-nya juga merokok ya kan ya. Nah itu semua kan sebenarnya itu adalah data-data yang kurang sehat kalau menurut kami. Nah kalau menurut nenek sendiri sama teh nenek gimana nih, data-data itu tuh nenek pernah sakit, tensinya tinggi, kemudian sialnya juga ngerokok, tapi kita nggak pernah berobat ke puskesmas, nggak pernah kontrol ke tenaga kesehatan, ke dokter atau kemanapun. Nah itu masalah-masalah tersebut termasuk termasuk masalah yang nggak sehat atau kurang sehat, atau mengancam, atau biasa aja gitu. Itu kan biasa aja. Kalau menurut nenek sama teh nenek itu biasa aja, bukan nggak masalah gitu ya. Kenapa menurut teh neneng biasa aja kan, padahal kan kemarin udah stroke, tensinya tinggi gitu ya. Itu kenapa menurut teh neneng sama emak biasa aja gitu, nggak masalah gitu buat teh neneng. Kalau misalkan mau diajak berobat nih ya, kan kawan belum ada idenya, masih Ebi suka dapatnya. Jadi katanya ada yang ngasih solusi, ya udah ke tetangga. Si Ebi udah kerja, udah biasa aja lah itu mah nggak apa-apa gitu ya. Dia juga dibawa, tapi kan kita ya nggak ini. Oh gitu. Terus tetangganya mau nolong. Berarti menurut itu teteh kalau kan ditolong nih nenek kan, diobatin ke tetangga gitu. Nah itu menurut teteh mengancam nggak gitu, ancaman apa gimana gitu? Perlu segera tensinya tinggi gitu, harus segera ditangani apa ya? Kan tadi katanya biasa aja, tapi ternyata kan dibawa berobat juga ya kan. Nah jadi gimana tuh sebetulnya? Tadinya masih mau dibawanya ke yang Terapi ke sono yang gitu. yang tidak rasa itu. Makanya kan harus ada biaya buat ongkos. Buat itunya. Saya gimana katanya gitu. Ya berarti tapi sebenarnya sadar kalau ini bahaya lah. Sebenarnya sadar bahaya, tapi karena keterbatasan
tidak ada kartu, tidak ini, berarti 2 aja beli ya. Berarti kalau kayak gitu gimana menurut Teh Neneng? Kalau misalnya tadi kan kata Teh Neneng biasa aja, tapi setelah dijelaskan sama Ibu Mala, Iya, gimana tuh? sebenarnya berarti ini ya mengancam. Iya. ya, iya kan, maksudnya Teteh sadar nih ini ngeri lah gitu, ngancam nih si emak udah tensi tinggi, udah pernah kayak stroke gitu, tapi Panik juga ya. panik ya. Oh. Ya sudah. Berarti nggak biasa aja ya? Oke, Iya. kita kasih nilai kedua. Berapa? Berarti kalau kayak gitu gimana dong? Berubah pikiran? Jadi berapa kira-kira? Iya, udah. Ya udah. Apa-apa. Terus yang ini yang kedua ya, Bu. Ya, Teh. Ya, nah terus selanjutnya kemungkinan masalah itu untuk diubah kira-kira bisa nggak sih dari yang teh nenek itu nggak mau ke puskesmas terus nanti jadi bisa ke puskesmas, itu kemungkinannya gimana, bisa atau enggak? Ada kepengenan nggak atau ada jalan nggak nanti buat jadi bisa ke puskesmas? Pengennya sih. Ya, jadi nah itu kira-kira gimana kemungkinan untuk teh neneng ke puskesmas gitu untuk Gampang berobat nggak? gitu, gampang nggak? Gampang tinggal jalan doang sebenarnya mah ke puskesmas gitu kan ya. Iya. Tapi nggak bisa bawa motor. Oh, nggak bisa bawa Dia nggak bisa bawa motor. motor, maka nenek kemana sama ini. Dianterin. Ya, sama Sebenarnya ponakan. ada ponakan yang bisa Tangga ponakan nganterin. saudara gitu. Pernah gede ke sini. Iya, jadi sebenarnya mudah aja lah ya ke puskesmas mah ya, tinggal ada ponakan bisa nganterin gitu ya. Itu juga kalau habis obatnya ntar balik lagi ke sana. Lagi ke sono kalau teh nenek nggak bisa tapi ada ponakan yang bisa nganterin. Oke. Terus untuk masalah ini nggak terjadi lagi, maksudnya jangan sampai terjadi lagi nih. Jadi kalau sakit ya ke rumah sakit, ke puskesmas gitu. Jangan kalau sakit itu di ini sendiri gitu, gimana kira-kira bisa nggak? Sih ke puskesmas aja lu bro. Iya bisa ya. Iya. Jadi untuk supaya nggak terulang lagi nih masalah nggak mau berobatnya itu. Iya. Tetap ada kepinginan itu ya. Iya, jadi nggak terjadi Kepinginannya lagi. tuh cukup tinggi atau biasa aja atau ya udahlah diliatin aja gitu. Pengen banget berobat, Iya, pengen kalau ada berobat, yang pengen. Jadi Jadi biasa-biasa aja. Iya, ya berarti untuk mencegah supaya teteh itu nggak si nenek ini nggak berobat di rumah aja tapi bisa ke puskesmas, itu kira-kira gimana, tinggi atau Biasa-biasa aja atau enggak. kayaknya nggak bisa nih ke puskesmas gitu. Bisa ya, Bisa lah. bisa ya karena ada ponakan ya yang Iya, nganterin ya. ponakan yang nganterin. Ya, terus ternyata juga nggak mahal ya ke Iya. puskesmas ya. Itu juga kata ibu dokter, urusin bu itunya sayang kan duit 15.000 sayang bu. Iya. Kata dia, iya dok. Nah, masalah kesehatan yang kayak gini nih, yang udah tensi tinggi, udah punya bal-baal gitu, itu termasuk masalah yang gimana? Masalah berat atau ini ada masalah itu berat banget atau ada tapi ntar aja lah nanganinya, atau nggak dirasain, nggak merasa ada masalah? Masalah berat sebenarnya ya. pakai HP apa? Kan abah ada paketnya apa? Nanti kita jumlahin ya skornya berapa itu untuk yang Nggak ada bener, nggak ada salah teh. Jawabannya nggak ada bener, nggak ada salah, cuman kan ini pengen tahu urutannya tahu urutannya, aja. nanti Yang urutannya mana mana yang dulu, lebih gitu. lebih harus segera ditanganin sama nenek sama teteh. Ya, dilanjutin sama Bu Wiwit ya, yang kedua Ibu. Jadi setelah kemarin kita data juga, nah kita menemukan masalah yang kedua ternyata ya ada 2-3 masalah. Yang kedua saya bantu buat skor lagi ya, nilai lagi kayak tadi Bu Desi. Nah kita kan dapatkan kemarin data kalau nenek kan bilang katanya kebiasaan makan ikan asin Iya. gitu ya, bisa sampai 2 kali sehari gitu ya sama teh neneng. Terus udah gitu juga teh neneng sama ibu juga sebetulnya udah tahu ya dari dulu kan ibu juga ada tekanan darah tinggi ya. Kemarin juga distensi sampai 254 ya per 127. Nah bawahnya juga udah tinggi, atasnya tinggi sekali. Nah terus kemudian juga sama kayak suami teteh juga kan merokok ya sehari
habis 1 bungkus gitu ya. Saya omelin ulat ya. Habis 1 bungkus ya. Nah terus kan kita dapatkan data seperti itu, masalah kesehatannya itu, perilaku kesehatannya itu beresiko buat suami teteh, buat emak ya, karena tensinya tinggi gitu ya. Nah menurut emak sama teteh nih, sama teh neneng, kebiasaan makan ikan asin sama kebiasaan merokok itu menurut teteh kira-kira ada di mana? Yang pertama yang apa kurang sehat, terus kemudian apa namanya bisa mengancam, atau biasa-biasa aja gitu seperti itu. Bisa mengancam. Berarti kalau bisa mengancam dinilainya di 2 ya, coba di 2 ya, kan 2 ya teh ya, di 2 ya. Kenapa teh bisa mengancam? Kenapa kompor? Oh iya nggak apa-apa. Oh, Lagi masak. Lupa. aduh. Kenapa teh menurut teteh mengancam? Mengancam kalau misalkan Iya ikut iya kan Aduh, udah suka sesek gitu tuh. Oh. Sekarang sama dia diminum itu Tapi masih rokok. makanya kalau nggak ngerokok nggak ini dia gitu. Sebenarnya tahu ya kalau ini. Stres kata. Gitu ya. Iya. Nah dari situ terus kira-kira nih bisa dirubah nggak kemungkinannya ya, bisa dirubah nggak masalah itu, misalnya kalau misalnya 2 itu mudah, terus kalau misalnya hanya sebagian itu nilainya 1. Nah kalau misalnya susah nih berubah nilainya 0 gitu, kira-kira gimana kebiasaan yang tadi makan rokok gitu bisa dirubah ya? Berarti kalau bisa dirubah tadi nilainya berapa? ya udah 2 mudah, terus kalau misalnya 1 ya udah biasa, maksudnya sebagian. Kalau itu 0 berarti tidak bisa dirubah sama sekali. Nah kira-kira di mana teh mak? Kalau sebagian kan neneknya doang nih yang kurangin asinnya bisa. Kalau si AA-nya kurangin rokoknya nggak bisa. Kalau gampang lah berarti AA-nya udah nggak bisa, nggak boleh ngerokok. Nenek udah ngurangin garam gitu. Gampang. Kalau sama sekali nggak bisa, nenek masih seneng makan ikan asin. Si AA-nya rokok berarti sama sekali nggak Bisa sekali. ya? berarti 1 ya? iya. Yang bisa ada yang enggak ya. Nggak semuanya gampang diubah. Nah, masalahnya kira-kira bisa dirubahnya, bisa dicegahnya menurut teteh kalau 3 itu tinggi, kalau misalnya 2 itu cukup, kalau 1 itu rendah, kira-kira gimana? Tinggi ya, berarti 3 ya teh, 3 ya. Terus nah itu kan masalah itu kan tadi menurut teteh juga ancaman ya, berat gitu ya. Nah kira-kira yang sekarang saya kasih nilai kalau misalnya yang itu masalah itu berat tapi harus segera ditangani. Kalau misalnya yang nilainya 1 itu ada masalah tapi ntar aja deh, nggak usah ditangani dulu. Tapi kalau misalnya yang pertama itu, yang 0 itu nilainya ya udahlah biasa aja, nggak dirasain gitu. Kira-kira menurut teteh yang mana? itu ya Yang tadi kebiasaan itu, seksi gimana Kebiasaan ya makan ikan kebiasaan makan asin, ikan rokok, asin gitu. itu merupakan masalah berat, harus ditangani ternyata. Tapi itu yang nomor 3. Nah kalau yang kedua apa namanya ada tapi ya udah antar aja deh. Tapi kalau gitu, kalau misalnya 0, apalagi kalau 0 ya udahlah cuek aja, biarin aja gitu. Menurut teteh kira-kira sama emak di mana tuh nilainya? Di 2 apa 1? Di 1. Kenapa teh? Ada masalah tapi nggak perlu ditangani gitu. Kenapa tuh? Kan kata teteh tadi ancaman ya. Tapi teteh kan tahu tuh itu ancaman. Tapi kenapa teteh bilangnya ya udah nggak segera perlu ditangani? Kenapa? Nggak punya duit. Karena itu ya. Jadi di mana
karena udah ya. Di satu aja, satu ya. Iya, udah nggak apa-apa. Ini kan sesuai sama Teteh sama Emak ya. Oke, itu aja. Yang masalah yang kedua nanti kita skor ya. Untuk masalah yang ketiga nanti dilanjutin sama Ibu Mala ya. Kan ikan asin mah mahal. Ikan asin mah dapat goceng. Oh, begitu goceng. Jambal yang mahal ya. Aliban basah mah mahal. Masa ya? Basah 20.000. 10.000 ya. Iya, 15.000. Ikan asin bisa lebih murah gitu ya. Iya. Lebih berselera gitu, Nek. Dia dulu mau hobi kan Dulu mau hobi. Mek, sekali makan ikan asin 2 biji ikan tembang. Tapi tadi katanya bisa dirubah. Iya, katanya sekarang ya. mah enggak makan ikan asin. Oh gitu. Iya, Iya, udah enggak. Dirubah lah Iya, ya. ya, bisa dirubah ya. Sip, sip, sip. Iya, udah. Kopi udah enggak. Oh iya. Ikan asin enggak. Gulanya mahal ya, kopinya itu. Enggak, kopinya cuma murah cuma 1.500. Iya. Ya lanjut ya Teteh. Mak, Nenek. Jadi yang ketiga yang kita temuin masalahnya di sini, yang mohon maaf masalah udara, kesehatan dalam rumah, ventilasi kayak jendela gitu ya. Itu kan salah satu untuk dari mengancam kesehatan keluarga juga ya, karena udaranya nggak berganti dengan bagus sirkulasinya ya gitu ya. Nah itu terus halaman juga depannya kompor orang gitu ya. Nggak kami tidak ini ya, tapi yang kami lihat kan seperti itu. Iya. Oke, ya gitu aja. Terus AA-nya juga masih ada rokok, di mana asap rokok yang mengganggu kesehatan si Fitri juga ya. Dan Fitri itu pada sering batuk pilek juga. Terus rumah berdekatan, pembuangan airnya juga di luar. Nah, dari yang saya bilang tadi itu menurut Teteh suatu ancaman kesehatan enggak? Iya, ancaman banget atau yang biasa aja, bener banget ya, atau ya udahlah adanya seperti ini gitu. Ya keadaannya seperti ini yang mana Teh? ya keadaannya Ya keadaan memang seperti ini ya. Sebenarnya ya kalau mau pingin ya pingin, iya, tapi ya keadaannya seperti ini ya. Kita kasih nilai di satu ya. Terus kira-kira kan masalah ventilasi, masalah kebersihan, masalah saluran, masalah ini tuh bisa diubah dengan mudah nggak kira-kira kalau menurut Teteh sama Nenek? Mudah atau ya sebagian paling saya bisanya ya bersih-bersih di rumah aja sebisa mungkin biar nggak banyak hewan-hewan, sebagian aja atau ya udah nggak dapat sama sekali. Kalau nggak sama sekali kan artinya Teteh nggak ada usaha bersih rumah, nggak ada ini ya berarti ya sebagian ya. Artinya kalau mudah itu kan memerlukan biaya yang ini ya. Iya ya. Maksudnya kalau sebagian kan ada usaha dari Teteh untuk melakukan kebersihan di dalam rumah ya. Kita kasih nilai 1 ya Teh. Terus ini sebenarnya masalah ini bisa dicegah nggak menurut Teteh? Bisa ya, kalau tinggi bisa dicegahnya, ada kemauan tinggi atau cukup atau rendah. Bisa dicegah. Menurut Teteh kira-kira pencegahannya apa tadi? paling mentok ya paling bisa ya kan ya kalau saluran air pembuangan gitu ya minimal menjaga ya, gitu. Jadi dapat dicegahnya cukup tinggi atau cukup atau ini rendah kira-kira Mau nyuntik deh. tinggi. Soalnya saluran dari 1 sih. Mau nyuntik pantatnya. Nyonya au. Kalau ini masalah untuk dicegahnya tinggi berarti ini si Tetehnya ada kemauan untuk ini bikin jendela gitu. Susah bikin. Iya. Jadi cukup. Tapi
Tapi di sini aman ya Nek ya, di pintu dibuka gitu kan ya. Jadi cuma pintu ini aja ya. Iya, sirkulasi udaranya cuma dari Ada pintu belakang. pintu belakang. Susah. Oh, ke halaman rumah orang. Iya, nggak enak yang lah ke udara. bukanya. Bukan dapur. Iya. Ada sono pintu belakang. Susah. Nah, ya. Situ ya soalnya berjarak ya Nek. Iya. Pintunya kan anak semua itu buka. Oh, masih saudara-saudaraan semua. Semua tuh sama dia dibikin rumah di situ. Jadi sekarang susah. Jalan dibuka. Oh di rumah. Dulu mah buka ya. Dibuka. Iya. Terang ya, dapat matahari, dapat udara. Saya juga suka main di belakang. Terus satu lagi ini yang tadi sama masih masalah ventilasi, masalah saluran air, masalah sampah, pembuangan itu. Masalah ini menurut nenek sama teteh ini berat, harus segera ditanganin atau ada masalah tapi ya ditanganinya sebagian, saya nggak mampu semuanya, atau ya sudahlah apa adanya ini, saya ibarat kata udah nggak ngerasain lah udah gitu. Apa Nek? Dua. Kalau dua ini berat harus segera ditanganin. Untuk gimana kalau dari tadi harus segera ditanganin atau ya ada tapi karena mampunya cukup adanya ini ya ini aja. Iya masalahnya ada tapi ya istilahnya ditanganinya nanti nggak harus sekarang gitu. Oh benar kan nih saya ngomong. Iya. Udah. Kasih ya. Orang Batu Esa nggak ada, beli teh manis aja. Sebentar ya, kita ini dulu, hitung semuanya dulu ya. Ada yang mulai ya. Kita hitung dulu ya skornya ya. Tadi 1/3. 3 ini 1 per 3. Ini 1/2. Boleh. Sudah. 2/2. Ya. Udah dulu Mas, nanti diikat dulu. Ya, teh nenek sama nenek setelah kita nilai nih ya masalah tadi kan ada 3 ya, ada 3. Nah di sini sih nilai yang paling besar adalah masalah yang pertama tadi. Masalah yang pertama itu adalah yang kalau kita nyebutnya ya ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan keluarga karena keluarga tidak mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan. Itu yang tadi ke puskesmas ya. Yang masalah sakit harusnya ke puskesmas, tapi nenek sama teh nenek lebih memilih untuk di rumah. Itu skornya paling tinggi. Tapi kan tadi kita udah kata nenek sekarang udah bisa nih ke puskesmas sambil mengurus KIS ya, sambil ngurus KIS ke Pak RT. Nenek udah coba ke puskesmas dan ternyata di puskesmas saya berapa 15.000 ya sudah dapat obat. Terus yang nganter juga udah ada, kalaupun misalnya teh nenek kerja ada ponakan yang nganter ya, jadi itu salah satu jalan keluarnya sudah ada ya. Semoga nenek sama teh nenek bisa konsisten, bisa nggak berhenti lagi. Maksudnya kalau misalnya dia kontrol, soalnya tensinya nenek kan tinggi ya, harus dikontrol. Terus masalah yang kedua adalah kalau kita nih sebutnya perilaku kesehatan cenderung beresiko karena keluarga tidak mampu dalam mengambil keputusan yang tepat untuk mencegah resiko kesehatan, kayak yang tadi makanannya masih tinggi garam, salah satu contohnya ikan asin, kurang aktivitas fisik, maksudnya olahraga seperti itu. Sementara nenek kan punya darah tinggi gitu ya, terus masih ada si AA yang rokok seperti itu. Tapi tapi nenek tadi udah mulai coba ya untuk ngurangin ikan asinnya, ngurangin garam gitu dari yang tiap hari jadi nggak pernah sama sekali sekarang. Oh enggak. Karena nenek bisa lanjutkan konsisten ya Nek ya. Terus masalah yang terakhir yang paling kecil skornya adalah resiko gangguan kesehatan keluarga karena keluarga tidak mampu memodifikasi lingkungan rumah. Ya memang kan seharusnya rumah ada ventilasi, ada jendela ya, tapi
nenek sudah berusaha untuk jendelanya dibuka terus gitu Kak. Bukan, maaf, Iya. pintu iya untuk lebih sering buka pintu. Asal dalam kondisi melek kalian nih. Kalau tidur nanti takut ada yang masuk. Iya. Yang paling motor. Yang motornya di dalam. Iya. Nah, dari ketiga masalah nenek tadi, rencananya kita nanti mau ada kasih bantu Penyuluhan. pemecahan masalahnya juga, salah satunya dengan penyuluhan supaya nenek dan teh neneng juga bisa lebih paham gitu tentang masalah-masalah kesehatan yang bisa terjadi dari yang beberapa kebiasaan-kebiasaan tadi. Itu kan nanti kita akan kasih penyuluhan tentang darah tinggi, bagaimana perawatannya seperti itu. Terus nanti kita akan coba ajarkan senam atau latihan untuk dia katanya bisa relaksasi, jadi tensinya itu bisa sedikit membantu menurunkan tensi gitu. Nanti itu bisa diajarkan oleh, kalau teh nenek nggak ada nanti ada Fitri nanti berharap sih kita kalau pas nanti kita ajarin ada Fitri juga. Jadi nanti kalau pas teh nenek nggak ada nanti Fitri bisa bantu ingetin nenek gitu ya. Boleh teh neneng sama nenek boleh ya. Nanti kita insya Allah datang lagi tanggal 18 untuk kita tadi Hari Selasa. hari Selasa ya, untuk tadi kita ngasih penyuluhan ya, kalau kita bilang mah ya pembelajaran tentang tadi darah tinggi, tentang bagaimana perawatannya, kemudian latihan-latihan yang kita bisa lakukan untuk membantu menurunkan tensi gitu. Nanti insya Allah nanti ada Bu dosen juga, Bu dosen bisa datang, tapi kalau misalnya nanti Bu dosen berhalangan mungkin video lagi gitu. Boleh ya minta waktunya teh neneng sama nenek ya. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Kemudian agenda kita hari ini mohon maaf kalau mengganggu terus kita ya Nek ya. apa sering banget kesini ya Nia, bolak-balik ya. Nanti kita open tensi lagi ya. Nenek sama Teneng juga boleh kalau mau kita tensi lagi ya. Kita pengen nenek semua keluarga di sini sehat ya. Oke ya. Ya, udah.